.txt, dia sudah hello gitu guys. Jadi Move itu sangat bisa digunakan bagi kita teman-teman. Teman-teman gak usah panik aja, gak usah bingung mau kayak gimana juga. Mungkin saudaranya Move ya, kita harus belajar juga CP ya. Di sini saya takutnya nggak ada CP. Ya CP nggak ada, saya nggak perlu maaf. Tapi boleh juga langsung saya kasih tahu aja, kita bisa copy file kan, copy file teman-teman. Di dalam misalkan di LSML ini di PWD, misalkan kita lagi di folder Paki, di home directory-nya Paki. Saya misalkan mau copy nih a.txt, jadi ada 2 gitu, a_2 gitu. Berarti saya tinggal cp a.txt misalkan z.txt gitu ya. Saya tinggal enter. Nah, sudah terbentuk jadi. Nah, sekarang kita coba pastiin isinya sama nih, sama isinya. A.txt isinya hello world, z.txt isinya pasti hello world. Jadi itu cara ngopi file ya. Jadi cukup dengan perintah cp.atxt atau tarikan. Misalkan teman-teman mau copy lagi, kita bikin lagi coba ya, touch gini deh, kita nano lagi deh, misalkan di tmp kita bikin namanya e.txt gitu. Terus kita isi ini file gitu ya. Terus kita tinggal Ctrl X, Y, enter. Nanti di tmp sudah ada folder txt. Sekarang saya pengen copy yang ada di tmp e.txt. Saya pengen copy ke mvbrew. Berarti kita tinggal gini aja, mvbrew targetnya. Sekarang kita masuk ke mvbrew, kita ls, sudah ada e.txt ya teman-teman, tinggal kita cat nah gitu. Oke teman-teman, jadi gitu ya, itu copy file. Nah, misal teman-teman mau copy sebuah folder, terus dalamnya itu ada file banyak gitu. Nah, jadi kita harus tambahin perintah yang namanya min_r atau recursive. Apa sih recursive? Sekarang kita coba kita lihat di dokumentasinya ya. Recursive itu berarti nih, copy directory recursively, berarti dia tuh seluruh yang ada di turunan-turunan foldernya itu bakal di copy gitu, spesifik gitu, secara rekursif. Oke, sekarang kita coba copy si mvbrew. Sekarang kalau kita misalkan kita begini dong, cp mvbrew menjadi dirbrew gitu ya, itu nggak bakal bisa karena cuman nggak bisa loh, maksudnya kata dia nggak bisa secara ini, harus dispesifikin kalau kita mau copy sebuah folder gitu. Kecuali ini karena foldernya udah ada isinya. Kalau dia belum ada isinya sih seharusnya juga bisa ya, seharusnya bisa, tapi saya belum coba, tapi kayaknya nggak bisa karena kita harus pakai min_r. Kita tinggal tambahin min_r, terus mvbrew, sorry min_r mvbrew, misalkan kita ganti jadi dirbrew. Coba kalau bisa ya. Nah, sekarang seperti ini ya. Terus kita tinggal ls min_r, ada dirbrew dan dia isinya sama. Kenapa sama? Ukuran filenya sama. Kita lihat ya. Dan kita cek dirbrew, kita ls deh. ls dirbrew, ls mvbrew. Oke gitu teman-teman. Jadi ada cp, ada mkdir yang tadi, dan juga sudah lengkap semuanya. Nah, sekarang kita coba rm, teman-teman. Rm itu berarti nge-remove. Kita pengen ya coba kita hapus gitu. Kan kita pasti komen untuk menghapus file itu juga pasti nanti bakal dipakai banyak banget kan. Nah, caranya kita rm, mungkin teman-teman bisa cek lagi min-help-nya. Biasa rm itu berarti ada min_f yang mungkin sering dipakai. Ada lagi r berarti recursive ya, kita menghapus. Biasanya kalau kita mau menghapus file, kita cukup pakai rm, apa namanya, a.txt atau gitu. Nanti kita tinggal ls lagi, min_r, dia udah hilang. Tapi kalau kita mau menghapus sebuah directory, dia nggak bisa kalau rm doang. Nggak percaya, nih saya bikin. Jadi rm, dia nggak bisa karena rm cannot remove dirbrew gitu, is a directory, karena dia directory nih, nggak bisa lu ngapus sembarangan aja gitu kata dia. Nah, kita harus tambahin min_rf gitu ya, recursive terus force biasanya. Tapi pengen tahu ya, coba kalau kita min_r aja gitu, bisa nggak? Kita ls, oh bisa, berarti cukup tambahkan dengan rm min_r. Tapi kalau biasanya masih ada yang gagal juga, biasanya saya selalu menambahkan rm min_rf gitu. Jadi force, tetap aja udah hapus aja, jadi paksa hapus. Ls min_r, enter hapus. Terus bisa juga nih kalau teman-teman di Linux atau di Ubuntu itu yang enaknya juga kita bisa memindahkan secara banyak gitu, atau mengedit atau manage folder atau file secara banyak gitu. Misalkan saya cp
b.txt, cuman sintaksnya dia agak gitu ya. Terus misalnya saya pindahkan ke tmp, jadi saya copy si file 1 b.txt terus z.txt file kedua ke folder tmp. Terus kita tinggal enter. Habis itu kita tinggal ke tmp, kita cek dia sudah ada b dan z ya teman-teman tadi. Itu. Terus kita juga bisa balik lagi ke folder home. Kita cek di sini, misalkan saya pengen hapus semuanya sekaligus, bisa juga dispesifikin rm, tapi saya pengen semuanya dengan bintang, berarti menghapus semuanya yang ada di folder sekarang. Kita tinggal ls, sudah kosong. Seperti itu teman-teman untuk section basic managing commands for navigation. Slide selanjutnya adalah basic Linux commands untuk proses manajemen. Jadi perintah yang bakal kita pelajari lagi di sini, belajar bareng-bareng, adalah perintah untuk memantau atau memanajemen proses-proses yang ada di dalam Ubuntu. Jadi apa sih proses itu ya? Proses itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar task manager ya, kalau di Windows itu mirip ya teman-teman. Jadi kita melihat atau memantau proses apa aja sih ini yang ada di dalam Linux gitu teman-teman. Karena seluruh proses itu tercatat gitu, dipantau dan terdaftar di dalam yang disebut ada namanya proses manajemen gitu. Nah, perintah-perintahnya apa saja sih untuk memantau sebuah proses itu ya? Perintahnya ada 3, ps, top, dan htop. Sebenarnya top dan htop ini sama ya, cuman perbedaannya di htop ini dia lebih human readable gitu, cuman lebih versi barunya dan dia lebih enak. Mungkin nanti kita juga pakainya htop ya teman-teman. Top itu cuman sama lah intinya. Terus lagi kill, ada pkill. Kill itu bedanya sama juga sebenarnya, cuman spesifiknya untuk pkill itu berarti proses kill. Nanti kita coba lihat pelajari bareng-bareng. Oke, langsung aja kita coba ke Ubuntu-nya langsung. Kita lanjut untuk section belajar base domain untuk monitoring ya teman-teman. Tinggal kita coba cek perintahnya ps apa aja sih. ps kita coba menginstall dulu seperti kita. Jadi ya ps dia untuk memantau proses sih, jadi mungkin agak kurang gitu ya. Jadi ps itu adalah dia ngeprint atau mengasih tahu gitu, bikin report apa aja sih proses yang lagi berjalan sekarang gitu. Jadi dikasih tahu nih yang masih PS tuh semuanya. Nah, dia itu kalau di deskripsi dia menampilkan about selection of the active process gitu. If you want to repetitive update of the selection of the you stop. Ya, jadi kalau misalkan PS itu dia cuman secara kilat aja gitu, gitu. Tapi kalau pengen yang lebih spesifik masuk ke top dan atau htop ya. Nah, intinya sama aja, kita cuma memantau proses gitu. Nah, untuk perintahnya itu langsung aja kita coba cek. Coba kita ps. Nah, ini kelihatan ada PID, ada TTY atau TTY dan CMD. Komennya apa nih? Ada komennya bash. Nah, proses kita login itu termasuk dalam komen bash. Nah, tadi terakhir itu adalah kita memakai komen ps dan ada proses ID-nya itu. Nah, proses ID ini nanti yang bakal kita tandai gitu. Misalkan kalau kita mau ngapa-ngapain nanti kita bisa pakai, kita tandai lewat proses ID-nya gitu. Nah, PS ini bisa juga langsung kita cek. Ini kan tadi mungkin biasanya tuh saya pakainya PS aux. Nah, itu berarti memantau seluruh proses gitu yang ada di dalam Ubuntu kita gitu, lagi siapa aja yang lagi jalan gitu. Kalau dilihat di sini tuh ada si root, ya root itu otomatis menjalankan beberapa proses ya, karena emang sistem dari Ubuntu itu dijalani sama root share. Terus ada sistem D, ada message. Nah, nanti ada syslog untuk menulis semua log yang terjadi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Mungkin kita nggak terlalu ribet-ribet amat sih untuk memantau proses, cukup kita tahu aja kayak gimana nanti. Yang penting kita tahu untuk bagaimana menghentikan sebuah proses atau memantau sebuah proses gitu. Itu untuk PS. Nah, lanjut kita coba untuk top ya teman-teman. Kita top main top aja lah, lebih enak lagi, maksudnya lebih cepat. Main top itu adalah seperti tadi yang dibilang, dia ini lebih real time. Prosesnya itu bakal repetitive update gitu, jadi bakal terus selalu update selama top ini diaktifkan. Dan tadi kalau si PS itu dia cuman nge-snapshot atau ngambil sementara doang, itu maksudnya dia ngambil di jam 10 misalkan, ya udah 10.01 ya udah dia ngambil PS 10.01 doang, padahal kan jam terus berjalan terus kan time-nya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba top, nanti langsung terupdate sih biasanya sih rentangnya gitu, tapi ini yang versi lama teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat seluruh proses yang ada di sini apa aja. Nah, ini ada user saya nih lagi ngelakuin top, dibilang kan terus dia hilang lagi. Nah, kita lihat juga di top ini kita bisa lihat juga CPU yang lagi kepake apa sih gitu kan. CPU-nya ternyata lagi pakai 0,2, kecil banget tuh Linux itu.
terus ada juga sistemnya, terus ID-nya apa, nah, kayak gitu-gitu. Touch-nya, memorinya masih ada 16.600 MB misalnya sih. Nah terus berarti dia cuman kepake dikit, kita setting 2048 gitu. Terus di sini ada memory swap-nya. Nah ini swap yang tadi belum kepake sama sekali, 0,0 usage, dan ini masih pakai RAM ya. RAM-nya juga cuman kepake cuman 198 doang gitu. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin itu top ya. Kalau kita coba hardtop, oke, hardtop sama aja, cuman dia lebih keren aja gitu kan, lebih detail lagi dengan dia cuman memori kita cuman pakai 200 mega gitu. Terus swapnya oke doang, 0k, berarti belum kepake sama sekali. CPU-nya cuman kecil banget gitu. Dan dia ngasih tahu juga uptime-nya udah 22 jam ya teman-teman. Iya, karena dari kemarin udah bikin film ini. Terus ada jumlah task yang aktif adalah 28. Nah, kita bisa memantau seluruhnya di sini ya teman-teman. Nah, ini ada SSHD ya, karena saya kan melakukan SSH ke server Ubuntu, jadi sistem SSH-nya terhapus, terdeteksi lah. Ini kalau kita kill, nanti SSH saya mental gitu, bisa begitu. Nanti kalau misalnya kita pantau nih, kayak gini nih, ada Python 3 kan, padahal kita nggak ada karena ternyata defaultnya si Ubuntu itu memang sudah ada Python yang berjalan gitu. Jadi seperti itu ya untuk top gitu. Nah mungkin untuk biar lebih ajak lah atau lebih seru lagi, kita coba simulasi memantau ya. Jadi nanti saya balik dulu ke folder ini. Saya lagi mana, udah di folder home belum? Oke, udah di home directory. Saya mau coba untuk bikin bagaimana sih simulasi untuk memantau menjalankan sebuah proses, untuk menghentikan sebuah proses. Tapi ini mungkin teman-teman masih agak bingung mungkin atau komennya, tapi ini buat seenggaknya memberikan experience teman-teman bagaimana sih kita memantau atau menghentikan sebuah proses. Saya tinggal gini, yes, terus saya masukin, terus saya coba kasih icon kayak gitu, berarti dia membuat si yes itu di output kemana nih. Saya pengen def null, nggak usah bingung dulu. Jadi saya pengen si yes ini dimasukkan ke dalam proses def di null, terus saya tambahkan dan, berarti dia jalan di belakang sebuah proses gitu teman-teman. Jadi kalau saya enter, nah si yes itu dia bakal bikin sebuah proses baru dengan ID 3834 gitu. Nanti kita cek dulu kalau kita PS, dia sudah ada namanya YS ya teman-teman. Yes nih, berarti udah ada nih, prosesnya udah jalan nih. Oke, siap. Paling saya pakai tail aja, tail. Nah, tail ini adalah untuk melihat seluruh sebuah file, tapi saya nggak buat itu, tapi printer. Komen yang ini saya masukin ke background proses itu. Kalau saya enter, nanti dia muncul lagi 3838. Saya kita PS. Nah, sudah ada perintah yes, perintah PS. Misalkan kita tambahin lagi nano, kita boleh kok gitu, nano def null, berarti dia menjalankan proses di belakang. Sekarang kita PS lagi, nah sudah ada gitu. Kalau kita lihat ini prosesnya udah jalan nih teman-teman di belakang ya, karena kita tambahin dan, jadi dia jalan di belakang. Kita pakai hardtop aja, kita cek di paling bawah, biasanya ada yang namanya nano def null, tail min f def null, dan yes. Jadi sudah ada tuh 3 proses yang kita buat tadi. Sekarang kita sudah cek bener dia bener jalan ya, ada yes, tail, nano, dan ya 3 ini yang kita tambah. Sekarang kita coba pantau prosesnya. Tadi kita juga udah cek, juga udah ada, mereka udah jalan. Oh mereka jalan nih, terus kita coba F4, kita coba cari katanya yang namanya yes ada. Jadi kalau mau ngefilter proses itu bisa ya teman-teman, dengan mungkin kalau coba saya ulang, saya SC dulu. Di sini kan ada F1, terus ada F1 itu hold, 2 setup, search itu F3 filter, terus kita pakai filter F4. Saya mau coba spesifikin aja yang dijalanin sama Paki coba gitu. Nah, dia ada ini misalkan, terus misalkan ada yang mau diperperintah gitu top, hardtop ada tuh tadi jalan kan. Terus ada lagi yang namanya yes itu ada, terus ada lagi yang namanya tadi tail juga ada. Ini bisa teman-teman, kalau teman-teman pengen langsung ngekill di hardtopnya bisa juga langsung. Mungkin di hardtop juga bisa kita langsung kill. Caranya kita pencet F9. Tapi kita masukin dulu, kita filter dulu F4. Misalkan kita mau ngekill yang yes, terus saya pencet F9. Saya tinggal enter. Maaf, F9. Terus kita save term, enter. Nah, dia langsung hilang teman-teman. Ingat ya, F9. Terus untuk menterminasi sebuah proses kita pakai opsi nomor 15, yaitu signal term atau sig term. Jadi nanti akan mengekill langsung gitu. Mungkin kalau kita ulang lagi ya teman-teman, kita coba F4 lagi, kita coba hilangkan lagi, kita cari yang tadi ada namanya tile. Oke, tile ada ya teman-teman.
kita coba F9 lagi, terus kita seek term, terus kita send, dia sudah hilang. Sekarang kita coba quit, kita PS 3 sudah hilang semuanya, dan dia tinggal proses yang mana. Tadi kan sebelumnya ada fail dan yes, dan itu cara mengekill sebuah proses teman-teman. Untuk misalkan mau mengekill nano, kita harus menanamkan bener, jadi bukan prekill, kita nggak bisa pakai prekill, nggak tahu, saya belum tahu caranya, untuk belum mengetahuinya, tapi kita harus pakai kill min 9. Jadi banyak metode untuk mengekill sebuah proses. Sekarang kita coba yang nano, lupa nama PID-nya 3862. Sekarang untuk kita enter, coba kita PS, nah dia akan keluar deh, nano sudah nggak ada yang berpikir gitu. Nah, kayak gitu ya, berarti untuk nge-kill sebuah proses. Jadi proses itu banyak nanti. Ini kan proses yang saya buat ya, atau yang kita buat sendiri dengan dummy lah gitu. Nanti itu kalau kita text min aus, kayak kita task manager aja gitu, gimana nge-kill sebuah proses ya, kita tinggal cek di sini. Ini kan emang Ubuntu-nya masih sepi ya, fiturnya masih belum banyak, package-nya belum banyak yang bisa. Jadi kita belum dipakai sama orang aja gitu ya, belum banyak dipakai sama orang, belum jadi server lagi, ini masih harus di development sebentar lagi, nanti baru banyak muncul proses-proses yang ada. Jadi seperti itu teman-teman untuk proses manajemen yang ada di Linux, itu basicnya. Mungkin kita akan lanjut lagi untuk ke slide selanjutnya.